Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Kajian pada kali ini adalah saya mengambil tema memuliakan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita juga memuliakan ciptaan Allah yang namanya manusia. Agama Islam mengajarkan menghormati orang lain, tidak memalingkan wajah, tidak angkuh dalam berjalan, tidak sombong, serta menuntut untuk bersuara lunak. Ini satu ayat tapi kontennya, isinya itu padat sekali. Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Tusair itu memalingkan wajah. Kalau bahasa kita itu melengos. Jadi kita tuh melengosi orang itu tidak diperkenankan. Rasulullah itu juga pernah melengos, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi panjenengan baca di surat Abasa itu, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Pada waktu itu kan Rasulullah lagi menghadapi pembesar Quraisy, orang-orang penting. Tapi tujuan Rasulullah juga apa? Tujuan Rasulullah juga ingin berdakwah, ingin mengislamkan para penguasa-penguasa Quraisy itu. Tapi tahu-tahu ada orang buta datang menyela. Nah, sikap pada waktu itu Rasulullah itu apa? Mukanya masam, melengos, seakan-akan dia tidak direspon. Kemudian apa? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang buta ini dilayani. Siapa tahu dia itu ingin memperoleh pengajaran, pembelajaran agama. Dan siapa tahu pembelajarannya bermanfaat bagi dirinya. Jadi itu, wala tamshi fil ardi maraha. Jadi janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh. Berjalan di bumi dengan angkuh. Ya, berjalan itu jangan diartikan hanya berjalan melaku, tapi termasuk berkendaraan. Jadi berjalan di muka bumi dengan angkuh itu gimana? Misalnya ngebut,
jalan sudah tahu ada 17-an orang banyak, tapi naik motornya malah zigzag. Ya. Ini loh saya, nah, ini biasanya anak muda ini. Apalagi kalau kampanye, walau kampanye itu bukan saja tingkah lakunya, tapi juga apa, kenal potnya itu ya. Ini termasuk maroha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau dalam tafsir kulla muhtal, muhtal itu sombong yang dia itu ingin dilihat. Kalau fakhur, sombong supaya dia itu didengar. Kalau dalam bahasa lain, kalau ingin dilihat itu namanya apa? Riya. Kalau ingin didengar, itu namanya apa? Sum'ah. Wah, ini memang tidak mudah, kita perlu latihan ya, kita perlu latihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian pada ayat berikutnya, waqsid fi masjidika waghdud min sautik inna ankarul aswat la sautul khabir. Sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sederhana dalam berjalan ya. Tadi ya kita nggak usah tergesa-gesa banget, tapi juga jangan alon-alon banget ya. Alon-alon banget itu kadang-kadang juga membuat orang apa, wah, apalagi orang yang di belakangnya itu ingin keburu-buru ya, ya dia juga rotong berundel juga. Kemudian waghdud min sautik, supaya kita ini apa, melunakkan suara, nggak usah teriak-teriak, nggak usah bengok-bengok. Sudah dari sini sampai jualan tapi teriaknya bukan main. Atau kalau sekarang ini ada peribahasa begini, kafal aqilu bil isyarah. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat. Maka bahasa-bahasa isyarat itu menurut saya juga perlu dilakukan. Bahasa isyarat itu menurut saya kok malah efektif. Jadi untuk ngeleke anak-anak di sekolah misalnya, atau kerumunan orang, untuk supaya diam, kita nggak usah teriak-teriak, tapi cukup apa, maaf, dengan jari kita ini aja, sambil jalan aja udah ini. Oh, manfaatnya ini itu juga tidak cuman itu, untuk menunjukkan siapa itu, saya Pak, berapa itu, 1 ya. Ini kalau diangkat sambil digerak-gerakkan apa Bu? Luar biasa tuh ya. Kalau ada orang emosi macam-macam, tapi asal jangan dekat-dekat. Loh, lah apa? Bahasa isyarat itu ini, belum ini Bu. Siapa? Saya. Gimana? Wah, hebat. Ada tamu masuk, silahkan. Nggak usah, silakan, begini aja sudah menunjukkan apa ya. Ada pertemuan ini kok airnya kok pada habis, nah, terus anak-anak muda apa Bu?
Nah, itu kan bahasa mbok neng Inggris ngene iki ya jog. Ya. Jadi kafal aqilu bil isyarah. Orang yang berakal itu sebenarnya cukup dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Tapi kadang-kadang juga tahun kemarin itu haji. Jamaah haji Indonesia, sopirnya orang Yaman, dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bisa, bisanya bahasa Arab. Nah, ketepatan ada jamaah yang tahu, sopirnya bilang, "Kaif? Ilal yamin atau ilal yasar?" Yamin, yasar. Tahu maksudnya? Nengen bongi wong. Ya, ada orang paham. Sebetulnya bukan nengen atau ngiwo, tapi lurus. Nah, terus gandeng orang samuni lurus, ihdinas siratal mustaqim. Wah, ini malah tak pikir cerdas juga ya. Iya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua menghormati pemakai jalan dan berkomunikasi dengan baik terhadap orang bodoh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah yang Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Jadi hauna ini lawannya maroha. Jadi kalau hauna itu kalau misalnya naik sepeda motor itu atau mobil itu, kalau mobil itu ya rating, Pak. Ya. Kalau nggak rating ini maroha, bikin orang kaget, bikin orang tidak mempunyai persiapan. Enggak rating, mangkel. Kemudian ya tidak ngebut, itu hauna. Kalau ada lampu ya, lampu traffic light itu taat. Kalau ditunjang saja, nah itu maroha. Ini sebetulnya ayatnya Pak Polisi, terutama lalu lintas ini ya. Oh, diatur betul dalam agama kita ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia itu berkomunikasi dengan orang yang bodoh, pengetahuannya kurang, wawasannya kurang, supaya mengucapkan tapi ucapannya itu yang menyelamatkan, ucapan yang enak didengar, ucapan yang tidak menyakitkan. Jadi kalau sampean punya pegawai, pegawai sampean ki sajane ya rada bodho. Sudah diajari, ini loh Mas, nggih Bu, tapi nggak bisa-bisa. Wah, sampean mangkel, wah diajar tak goblok, wis bodoh diunake goblok. Oh, itu sakit hati Pak. Wis ngerti nek bodoh kok malah digoblok. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini termasuk berkomunikasi. Saya tuh ngajar Pak, kalau saya ada mahasiswa yang terlambat ya, saya juga tahu ini anak ini biasanya ratek pinter neng telatan, orang pinter neng telatan. Nah, suatu ketika, Pak maaf Pak, saya terlambat Pak, aku ngerti. Tapi jawab saya itu enak saja, apa? Oh, saya yang minta maaf karena saya datang duluan. Anak gue kita goblok, telatan, awas, dia sakit hati. Tor itu tadi sebetulnya juga wah, bahasanya kan enak. Nggih Pak Guru. Besok kalau muridnya terlambat itu gitu Bu. Minta maaf. Oh, saya yang minta maaf karena saya datang duluan.
Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat berikutnya wala tamsi bil ardi maraka innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tulan. Sudahlah, kita itu tidak akan bisa nembus bumi ya, dan tidak akan bisa nyundul langit. Kalau ke Tawangmangu itu jelas jalannya naik turun, lah kok malah ngebut, gaspol, tapi setelah itu rem pol, jungkel. Kullu dzalika kana syai'u inda rabbika makruha. Semua itu kejahatannya amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghormati orang lain, memuliakan orang lain. Orang beriman memuliakan komunitas lain, tidak mengolok-olok dan tidak memanggil seseorang dengan sebutan yang buruk ya. Karena beda organisasi ya, beda partai, beda pilihan, mosok ora rampung-rampung. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, biasanya Bu, kalau panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini ada sesuatu yang penting. Ini ada perintah apa? Ada masalah apa? Khitabnya ini ditujukan pada orang-orang yang beriman. Di sini adalah supaya kita ini tidak mengejek, tidak mengolok-olok golongan lain. Siapa tahu yang diolok-olok itu justru lebih baik. Nah ini kalau ibu-ibu ini disebut sendiri loh, wala nisaun. Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu sudah mencakup putra putri, tapi di sini ini disebutkan tersendiri. Ini berarti ada sesuatu dengan ibu-ibu ya, supaya apa? Enggak usah mengolok-olok kelompok lain. Wala talmizu anfusakum, enggak usah mencela. Wala tanabazu bil alqaf, memberi gelar, memberi nama apa yang tidak sewajarnya. Jadi tanabus itu memberi gelar yang bukan namanya. Madani, ngertos nggih madani nggih Bu nggih. Bocah bagus-bagus celuk Bagong. Kok orang kita ini kok sering anu Pak ya, wayang kok sebagai anu Pak ya. Ya. Jadi tanabus itu tapi kalau orang itu dipanggil itu nggak marah ya nggak apa-apa. Abu Hurairah itu kalau diartikan ya bapaknya kucing karena nguntit Rasulullah terus ya, mengikuti Rasulullah. Tapi nama sebenarnya dia itu siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ali bin Abu Thalib itu nama aslinya siapa? Abu Turab ya. Oleh karena itu termasuk Yun Sewu, kita kalau memanggil seseorang ya coba dipanggil yang paling baik. Betul, ini ada 2 remaja kenalan di kereta. Mbak, namanya siapa Mbak? Saya Juli Mas. Juli siapa? Zuliem. Lah kalau sampai siapa? Saya Romi. Romi siapa? Romijo. Loh, tapi kalau manggil Yem kita jenenge ya ora apa-apa. Piye Yem? Ya ora salah. Tapi kalau panjenengan memanggil yang bagian yang bagus, piye Mbak Zul? Nah, lain dah. Lain.
Saya itu punya karyawan namanya Watono. Nah, neng omah celukane Wat. Tapi kalau tempat saya, pas kerja tempat saya panggil Ton. Lain, Mbak. Lain. Jenenge Romijo ya nendine celuk Jo. Ya Jo. Lain kalau dia sebut sebutan yang baik. Nah, Bapak sekalian, ayat ini turun itu ada sebabnya. Jadi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini suatu ketika ada sahabat namanya Sabit Qais. Dia itu nyuwun sewu orangnya pendengarannya kurang. Suatu ketika dia ingin mendekat pada Rasul karena untuk mendengarkan tausiahnya. Lah itu melewati jamaah banyak, Pak. Wah, melompati dek. Kemudian ada orang yang menegur, wong budak. Cara bahasanya gitu. Jadi memang itu saat itu kan manggil orang itu kadang-kadang ya sampai naik deh. Orang tole, wong budak. Dia terus melihat, sopo nyeluk aku kamu. Oh kayak itu. Anak wong ora cetok. Dibales gitu, Pak ya. Kenapa kok dia bilang gitu? Maaf, karena dulu ibunya itu pernah berbuat serong. Jadi dibales juga ya. Dia mengatakan, budak, anak wong ora cetok. Lah ini namanya apa? Wala talmizu anfusakum wala tanabus. Memanggil dengan panggilan yang tidak wajar. Yun sewu, saya kadang-kadang justru anak-anak SMP ini, Pak ya. Di depan rumah saya ini kadang-kadang sesama anak SMP itu kalau manggil tuh sampai naik dewi. Petuan gitu. Mulai dos iki piye? Coba Pak, kalau anak kita dipanggil dos gitu ora keloro-loro, Pak. Nek sing males ya penak wae. Su apa neh. Ini tanabus. Loh, kita itu beri nama baik-baik. Kok dipanggil temannya kayak gitu ora trimo, Pak Stone. Ya. Maka ini juga pelajaran untuk kita semua. Ya, terutama anak-anak kita. Supaya apa? Itu yang sopan kalau memanggil temannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ayat yang keempat, berbuat baik itu tidak merusak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat rusak. Jadi intinya supaya kita ini jangan berbuat rusak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kita jangan lupa akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga jangan lupa nasib kita di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita membicarakan usaha, sekarang kan perkembangan zaman itu kan sangat dinamis sekali. Dengan adanya teknologi komunikasi, ya, sekarang itu justru persaingan itu
menurut saya cukup keras. Ada buku, ya, buku itu sebetulnya judulnya The Millennial Kill Everything. Generasi milenial itu membunuh, mematikan banyak hal. Tapi dari bab tersendiri itu ada membahas smartphone kill everything. Smartphone itu HP. Kok HP kok bisa mematikan, membunuh segala sesuatu. Nah, kalau kita amati itu memang betul, Pak. Ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu yang pengusaha, bapak-bapak yang pengusaha, yang wira swasta. Sekarang tuh usaha misalnya apa? Kamera itu sekarang sudah nggak laku. Pabrik kamera ini sudah kolab. Kodak itu tahun 98, karyawannya itu 170 orang, 170.000 orang. Karyawannya 170.000 orang. Dia itu bisa menjual kertas untuk foto itu 85%. Tapi sekarang gulung tikar. Sebab apa? Sekarang nggak ada orang moto pakai Kodak, umpamanya ya mung siji loro. Sekarang kalau moto pakai apa? Betul nih. Akibatnya apa? Pabrik Kodak, pabrik kamera gulung tikar. Pabrik kalkulator, agen kalkulator, pedagang kalkulator, garuk-garuk kepala. Saiki rene wong tuku kalkulator. Sebab di HP sudah ini smartphone kill. Mematikan kalkulator, mematikan Kodak. Apalagi radio, pabrik radio itu sekarang ya arep tuku radio nuki wong-wong ya wis. Loh ngapain repot-repot? Di sini sudah ada smartphone kill radio. Jam. Kemarin tatkala puasa itu masih pakai jam beker. Rene wong dodol ya. Bahkan jam kita ini ya, ini sekarang sudah kurang sekali. Loh ngapa repot-repot? Lihat aja di handphone, itu kan selalu di tangan. Jam berapa Bu? Ya, tinggal lihat aja. Akibatnya apa? Kill jam, mematikan Pak. Niki apa dhewe sadar apa mboten niki? Perubahan ini harus kita baca loh Bu. Kalender. Dulu kita kalau kan di rumah kita pasti ada kalender Pak ya, terpasang tuh ya. Oh sekarang itu percetakan kalender sudah arang-arang. Sebab bapak kita ini mau kencanan tanggal berapa? Ya, besok September ada acara apa? Sudah bisa kita rasa dibunderi nganggo. Ya. Termasuk Kompas ini Pitulasan itu banyak anak-anak muda milenial itu naik gunung. Kalau nggak tahu arah itu kan biasanya pakai kompas. Nah, di sini juga sudah ada kompasnya. Ini perubahan. Wah sekarang yang terakhir itu remote Bu. Panjangan di rumah ada AC ya. Itu sekarang sudah bisa pakai HP. Mobil itu juga sudah bisa.
pintu gerbang juragane mulai ya toh, nggak usah manggil pembantunya, cukup apa tek 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 mengodewi teknologi. Di samping pabrik, produsen, agen, pedagang, itu juga jasa orang Pak sekarang ini. Maka jangan sampai kita lupakan dunia kita itu. Kantor pos, pegawai kantor pos itu sudah nggak ada pekerjaan. Sekarang nggak ada orang kirim surat. Betul ya? Berarti perangko ya ora payu, Pak. Iya. Bank. Kita mau ngirim uang, gak usah moro ke bank, Pak. Cukup neng kebon. Utangku tak sahure ya. Nomor rekeningmu piro? Ceret. Wes, delek ana. Oh, matur nuwun. Gak usah moro ke bank. Lah telernya banyak yang nganggur. Sekarang tuh kalau panjenengan mau masukkan uang banyak itu ya, nggak usah berhadapan dengan teller, cukup di depan mesin ada itu ya, tinggal tombol tek mau masukkan berapa, udah oke, selesai. Jadi cuman sekarang hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tadi pagi itu kok buka, ini sekarang perbankan online, oh itu bahaya sekali itu. Ya perbankan itu sekarang bukan saja yang di dunia nyata, tapi juga ada di dunia maya, pinjaman ya. Tapi ternyata bunganya tinggi, wah riba sekali ya. Saya baca sampai 24%. Masya Allah, ini mencekik. Termasuk beli tiket kereta, tiket pesawat. Saya kesini itu, wah saya dian oleh anak saya, Pak nggak usah repot-repot, saya carikan tiket langsung tek. Sekarang agen tiket, enten sing dados agen tiket, niki harus siap-siap menghadapi apa? Kenyataan. Nggak bisa tidak. Tiket pesawat, ya. Ojek yang konvensional, taksi yang konvensional, gulung tikar semua Pak. Kalah dengan Gojek. Siber itu taksi terbesar di dunia. Ya. Hebatnya dia itu cuman apa, menggunakan software-nya saja. Mobil taksi orang duwe, mobilnya yang ndak wong-wong, tapi keuntungannya triliunan. Teknologi. Sing terakhir niki Pak, nek jenengan ngikuti Jawa Pos nih, tiga hari terakhir ini kurang membicarakan apa? Mobil hibrid. Ini nanti juga akan terjadi apa? Pergeseran dalam usaha itu secara besar-besaran. Ini sudah diteken Pak Jokowi bahwa mobil hibrid itu nanti akan, bahkan sekarang sudah banyak yang meluncur di jalan-jalan. Jadi mobil hibrid itu mobil yang bahan bakarnya adalah tenaga listrik, tenaga surya. Jadi sesuk niku bensin mboten payu, solar ya ora payu. Lah terus niku pom bensin niku terus pripun? Nah, saya juga mikir itu kemungkinan juga gulung tikar. Sebab besok itu sudah tinggal ganti apa? Ya sekalian ngecop HP ini. Tapi ada beberapa tempat untuk mengisi
tenaga listrik itu. Dampak yang lebih lebar lagi adalah pengangguran. Karyawan pom bensin berapa? Pom bensin di Indonesia itu berapa? Karyawannya berapa? Di belakang karyawan ini berapa mulut? Luar biasa. Ini harus kita baca. Belum pengecer-pengecer yang ada di jalan-jalan itu. Dan kalau ikuti dampak itu, dulu naik panjenengan, saya itu mbah saya dulu kalau panen Bu, kalau panen itu berasnya dibawa pulang, dijemur di depan, gitu. Nah setelah itu ditumbuk pakai lesung, ya. Wah itu ramai sekali itu. Tapi begitu mesin huler seleb datang, wah, orang-orang yang numbuk pakai alu itu ya minggir kabeh, terus nyambut gawe apa? Wah saya jadi lupa itu Bang. Nah, yang kita khawatirkan nanti perubahan itu juga menimbulkan apa? Pengangguran yang masif. Termasuk toko onderdil Pak nanti. Orang mung tokone tok, pabrik onderdil ya melu. Terus pertanyaannya, lah terus nyambut gawe napa Pak? Gak usah khawatir Pak. La taqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Lanjut. Membela kehormatan saudaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Ummu Darda, dari Abu Darda, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man rodda an irdi ahi, radallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Setiap Muslim yang membela kehormatan saudaranya, niscaya akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka jahanam kelak pada hari kiamat. Juga hadis itu hampir mirip. Ada lagi hadis berikutnya, man rodda an irdi ahi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, niscaya hal tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Jadi menjaga kehormatan saudaranya, nama baiknya, ya. Ini juga tidak mudah. Jadi orang itu kalau sudah sesama Muslim, sesama mukmin itu memang harus saling apa? Bantu membantu. Nah terhadap orang yang apa memusuhi kita, Rasulullah itu mempunyai teori. Teorinya tuh begini. Afdhalus shadaqah ala dzirrahimil kasih. Sebaik-baik sedekah itu adalah yang diprioritaskan, diberikan justru kepada orang yang memusuhi. Orang yang memusuhi kita kok harus kita dulukan. Ini kan kalau kita kadang-kadang ya sulit kan. Wonge anjel karo aku, masa aku malah kudu kon. Jadi begini Bapak sekalian, kalau orang nggak senang pada kita, kita juga nggak senang pada dia. Orang seneng ketemu orang seneng, dadine opo? Breng Pak. Ya betul. Jadi kalau min ketemu min itu nggak akan bisa nyala. Tapi kalau min ketemu dengan plus, bersinar. Ada pencerahan. Ini memang memerlukan apa, kelapangan dada. Ya. Tapi coba kalau dia nggak senang, ini min. Tapi justru kita ini apa? Berbuat baik. Sedekah misalnya. Ya. Kita plus.
Insya Allah kalau min ketemu plus menyala. Tapi kan kebanyakan kita itu kan nggak begitu ya. Nek wong anyel karo awake dhewe, mesti awake dhewe ya anyel karo dheweke. Jadi teorinya Rasulullah ini, coba Bu, kalau sampean punya gawe ya Bu ya, punya hajat ya Bu ya, panjenengan bagi-bagi besek ke tetangga panjenengan. Ada tetangga panjenengan itu yang tidak senang pada jenengan. Kalau panjenengan tidak kasih, itu mangkelnya tambah anyele kabeh do dikai nggonaku ora dhewe. Awas. Tapi kalau yang nggak senang sama ibu tadi itu panjenengan ngasih agak lebih Bu, wayame kabeh mung separo ya, ndoke loro, ning kono digawe ayame utuh ndoke 10. Terus biasanya ibu kan ngomong-ngomong ya Bu ya, wah ngene buanu bar digawe nggonamu isine apa? Ayam. Ayame piro? Separuh. Nggonaku kok utuh ya. Ndoke piro? Loro. Nggonaku kok 10 ya. Oh berarti buanu kae lullah Bu. Ini teorinya Rasulullah. 6. Memuliakan tetangga, tamu, dan bertutur kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Pak, Bu, ukuran iman seseorang itu bukan hanya ibadahnya saja, tapi bagaimana dia bermasyarakatnya. Terutama adalah apa? Bagaimana dia bertetangga, bagaimana dia menghormati tamunya, ya, bagaimana tutur katanya. Coba kalau panjenengan amati hadis ini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, janganlah menyakiti tetangganya. Kalau kita itu menyakiti tetangga kita, artinya apa? Iman kita dipertanyakan. Jadi jangan dikira bergaul dengan baik dengan tetangga, bertutur kata yang baik, menghormati tamu, itu bukan bagian dari, itu bagian iman. Justru iman itu juga diukur dari hal-hal yang semacam itu. Maka hadis berikutnya itu, wah ini lebih tegas lagi. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kila, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ya, seorang yang tetangganya tidak aman oleh sebab perilaku buruknya. Wah ini lebih anu lagi. Kalau kita berperilaku buruk, ya, perilaku buruk dengan tetangga itu ya macam-macam loh Bu. Buang sampah, sampahnya ora dikoki ngarepe omahe awake dhewe, ning dikarepe kuwi tanggane ya mangkel lho. Lah itu musim pelem. Wah, dan kok pelemku sisih kono kok mesti entek. Nyetel musik saja, wah dangdutan, buantere rajamak, tur tekan wengi,
mengganggu. Insya Allah kalau kita itu bertetangga dengan baik, oh apa saja beres. Ya. Panjenengan mau tindak ke Jakarta, Bu, tolong nggih, kula sesuk ajeng milen, tolong mang tunggake mangawat-awati omah kula kalih anak-anak kula. Siap, beres bro. Wah, gitu. Nek awake dhewe ora akur. Mungkin ada anggota keluarga kita yang keserempet, sakjane keserempet ya mung bapak-bapak titik. Krungu. Wih, kulon kono tabrakan to. Syukur. Rasakno. Aduh, namanya orang enggak suka. Tujuh. Larangan bermusuhan, membenci, bersaing dalam menawar dan tetap bersaudara. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wala tahassatu wala tabaghadhu wala tanafassu wala tadabaru wa kunu ibadallah ihwana kama amarallah kama amarakumullah." Janganlah kamu saling bermusuhan, saling membenci, saling bersaing dalam menawar, dan jangan saling membelakangi. Wah, ini ada 4 pesan. Tahassatu, ya, itu bermusuhan. Kemudian tabaghadhu, saling membenci, saling bersaing dalam menawar. Ini kalau usaha. Jadi dalam usaha itu kita juga tidak boleh kalau lagi dirembuk orang, persilahkan dulu diselesaikan. Kalau dia sudah lepas baru kita masuk. Termasuk nek arep melamar anake wong. Nggih. Biar dirembuk dulu. Cocok belum? Kalau cocok ya sudah. Tapi kalau belum cocok, nah kita baru masuk. Wah, etikanya itu sebenarnya luar biasa. Nah, saling tadabaru itu apa? Saling membelakangi. Membelakangi itu gimana, Pak? Tadabaru, dubur. Nah, dubur itu apa? Ya pantat ini. Wala tadabaru, saling adu pantat gitu loh. Wah, ngenyek dengan cara gitu. Kalau divisualkan kan begitu, Bu, ya. Ya. Ini enggak boleh. Memuliakan orang lain dengan berbagai ilmu. Wa ta'ala misaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikan. Nah, ini kalau hadis yang berikutnya ini, Bu, Masya Allah, akibat orang yang memberikan ilmunya, wawasannya kepada orang lain, nah, itu hadis yang dari Abu Umamah Al-Bahili, hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan, benar-benar bersolawat. Maksudnya mendoakan kebaikan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, terutama adalah ilmu agama kepada manusia. Pak Dewi mulang ngaji, mengajarkan kebaikan, itu semua mendoakan kita, semua mendoakan kita, semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut sing nggon ngeleng, ikan yang ada di lautan, benar-benar mendoakan. Inilah hebatnya orang yang memberi ilmu. Jadi orang itu kalau sudah meninggal kan 3 saja tuh Pak harapannya, ya. 1,
tatkala dia punya harta sebagian disedekahkan enggak? 2. Tatkala dia punya ilmu disebarluaskan enggak? 3. Terus anaknya piye? Soleh-solehkah apa penyenyengan? Ini harapannya kita. Nah, ini kemudian yang berikutnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin alimahu tsumma katamahul uljima yaumal qiyamah bil jamin minnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahuinya namun dia menyembunyikannya, maka dia akan diberi tali kekang dari neraka pada hari kiamat. Ini resikonya kalau orang itu nggak mau berbagi ilmu. Enten pitakenan tuh. Dan keterampilan barang niku pripun, Pak? Ya mestinya kita tuh berbagi keterampilan. Loh Pak, niku mungkin niku rahasia perusahaan. Sebetulnya dalam Islam itu tidak ada rahasia perusahaan. Misalnya saya itu punya keterampilan apa, ya. Ada orang tanya, Pak Muhtar, bu saya diajari apa? Gimana sih caranya membuat? Oh, nggih Bu, ngeten caranya. Sampeyan enten waktu, monggo silaturahmi tenggen kula, mungkin kula ajari. Bagi ilmu, Pak. Piye to carane memasak ini ben enak? Wah, itu rahasia no. Ini menyembunyikan apa? Ilmunya, pengetahuannya. Insya Allah kita ini tidak akan sengsara karena kita berbagi ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah kurang 5 menit. Ya. Belum berapa Pak? Belum Pak. Nah, lanjut aja nih sambil kita tunggu. Nah kemudian yang ke-9, memuliakan orang lain dengan saling mengasihi. Innamal mu'minuna ihwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis riwayat Jarir bin Abdullah, Rasulullah menyampaikan sabdanya, malam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Hadis ini enten asbabul wurudnya. Kenapa hadis ini muncul? Asbabul wurud pun ngeten. Suatu ketika Rasulullah niku nembe menimang menciumi cucunya Hasan. Nah, biasa kata sampai dhewe kan. Putune wah digendong, digotong, diembang, diambungi. Lah nalika semanten itu ada orang namanya Aqra. Aqra duduk melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Loh kok Rasulullah kok seperti itu ya? Terus Rasulullah tanya, loh Aqra ngopo kok meneng wae? Rasul jenengan niku nek kalih cah cilik niku ngoten niku ta Rasul. Oh. Lah kowe? Wah kula kok. Lah anakmu pira? Anak kula niku 10. Neng kula dereng nate menimang-nimang menciumi anak saya. Cucu saya belum pernah. Waja ngono. Muncul hadis niki. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Nah, itu hadis-hadis berikutnya itu nanti bisa dibaca, dan yang terakhir adalah memuliakan orang lain dengan memaafkan.
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah innahu la yuhibbud dzalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Rasulullah bersabda, "Salasun uqsimu alaihinna." Ada 3 perkara yang aku berani bersumpah untuknya. Mana kusamalun min sedekah. Tiada harta yang berkurang karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Dan tidak sekali-sekali Allah menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf melainkan hanya keagungan. Wa man tawadda'a lillah rafa'allah. Serta barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, nescaya Allah akan mengangkat kedudukannya. Nah, ini hadis yang terakhir, hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang memberi maaf di saat ia mampu membalas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya besok di hari yang penuh dengan, itu mestinya di hari yang penuh dengan kesulitan. Jadi yang terakhir itu begini bapak-bapak, tatkala kita didolimi, dianiaya orang, kita tidak kuasa untuk membalas. Tapi suatu ketika kita itu mempunyai kesempatan gue balas. Dhisik melekoto aku. Saiki aku duwe kesempatan melekoto. Ya. Tapi kalau saya ini, niatan saya ini saya tunda. Ya. Saya tunda. Saya enggak jadi melekoto. Saya punya kesempatan. Mau tak saya itu ya so. Kalau saya itu bisa menahan apa yang terjadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa besok di hari yang penuh kesulitan. Jadi inilah orang Islam itu memang diperlukan apa? Lapang dada. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari pengajian ini kita akhiri. Dan oleh karena itu ya saya tutup doa dulu. Insya Allah pada hari ini nanti ada saudara kita yang akan memeluk agama Islam. Syukur panjenengan untuk tidak meninggalkan sejenak untuk menyaksikan saudara kita yang akan masuk agama Islam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berdoa agar supaya kita ini diberi keselamatan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna wa ghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Rabbij'al hadza baladan amina
waj'alni wa bani anak budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.